Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Nani Hairunisa, Master of Community Health Science dengan NIDN 0314087302 dan NUPTK 0147516522231153. Saya adalah staf pengajar di bagian Ilmu Kedokteran Kerja, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dalam program studi pendidikan dokter, saya mengampu mata kuliah Ilmu Kedokteran Kerja di modul Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ilmu Kedokteran Kerja merupakan bidang unggulan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, seperti yang tercantum dalam visi dan misi kami, yaitu menjadi program studi kedokteran dan profesi dokter yang andal, berstandar internasional, berbasis teknologi informasi, terbaik di Indonesia, dan menghasilkan lulusan dokter yang profesional, berkarakter Trikrama Trisakti, serta unggul dalam bidang kedokteran kerja. Modul Ilmu Kesehatan Masyarakat ini merupakan modul wajib bagi mahasiswa semester 6 pada siklus keempat dengan bobot 5 SKS. Pada modul ini, saya mengampu mata kuliah yang berjudul Bahaya Potensial Kesehatan Kerja atau Occupational Health Hazard. Materi mata kuliah ini dapat diunduh melalui laman Learning Management System Trisakti atau lms.trisakti.ac.id. Mata kuliah Bahaya Potensial Kesehatan Kerja ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Metode ajar yang saya gunakan pada mata kuliah ini seperti yang telah ditetapkan pada buku rancangan pembelajaran modul Ilmu Kesehatan Masyarakat, yaitu kuliah interaktif, problem-based learning, keterampilan klinik dasar atau skill lab. Evaluasi mata kuliah ini meliputi beberapa aspek, yaitu kehadiran dan keaktifan, tugas dan latihan, ujian OSHI, KKD, ujian tengah modul, dan ujian akhir modul. Referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikian informasi pendahuluan dari saya. Berikut adalah video simulasi mengajar saya dengan judul Kuliah Bahaya Potensial Kesehatan Kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik adik-adik, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, hari ini jam ajar kuliah saya dengan judul Bahaya Potensial Kesehatan Kerja atau kita kenal sebagai Occupational Health Hazard. Adik-adik sudah mengakses LMS semalam? Sudah, jadi sudah di-download ya materi kuliahnya ya? Berarti udah baca-baca dong dikit-dikit ya, udah tahu. Oke, baik. Oke, kita mulai saja adik-adik. Tentu saja sebelum kita mulai kuliah ini, adik-adik harus tahu capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini. Jadi memang ilmu kedokteran kerja itu diintegrasikan dengan ilmu kesehatan masyarakat. Kita tidak berdiri sendiri dalam satu modul ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, nah, apalagi yang ini ya, subcapaian pembelajaran mata kuliah setelah mengikuti kuliah dan bila dihadapkan pada skenario kasus tutorial, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kesehatan kerja, manajemen kesehatan kerja, dan pengendalian hazard kesehatan kerja. Tentu saja kuliah ini nanti ada beberapa kuliah ya, setelah ini ada kuliah lagi yang lebih dalam tentang bahasan hari ini. Oke, baik. Nah, adik-adik sekalian sekarang lihat ada slide ini, foto lingkungan kerja. Diamati dulu, nanti kita diskusikan di akhir kuliah ya. Nah, sudah diamati? Oke, ya saya next ya. Oke, baik.
kalau kita bicara ilmu kedokteran kerja atau kesehatan kerja, lebih luasnya ya, kita mengenal ada yang namanya pajanan atau hazard. Nah, apa sih pajanan itu atau hazard itu? Pajanan adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan bahaya. Kemudian, pajanan di tempat kerja merujuk pada pajanan pekerja terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan tentu saja dan keselamatan mereka selama mereka bekerja. Nah, ada berapa pajanan hazard? Itu semua kita mengenal, mungkin adik-adik sudah baca semalam, ada 5 pajanan hazard. Yang pertama adalah fisika, kedua kimia, kemudian biologi, kemudian ergonomi, dan yang terakhir adalah psikososial hazard. Oke, kita sekarang masuk ke dalam hazard. Yang pertama adalah hazard fisika. Nah, hazard fisika itu kita tahu ada apa? Bising, kemudian apa lagi? Radiasi, suhu, kemudian tekanan udara, dan juga vibrasi. Nah, ini yang pertama kita bahas apa itu bising ya, kita masuk ke definisi per hazard tersebut, hazard fisika. Nah, bising apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya simple aja adik-adik, unwanted sound, suara yang tidak diinginkan. Nah ya, semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi tentu saja, atau ya alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, ada beberapa macam jenis bising ya adik-adik ya, kita bisa lihat sehari-hari. Oke, yang pertama adalah bising kontinu, artinya terus-menerus ya, seperti suara mesin, suara kipas angin, itu kan terus-menerus bunyi ya, gitu terus-menerus. Nah, kalau kemudian ya, saya lanjutkan ya, kalau bising intermittent atau terputus-putus, ya yang terjadi tidak terus-menerus, seperti suara lalu lintas, misalnya suara lalu lintas kan zoom berhenti gitu ya, nggak terus-menerus, maka itu atau suara pesawat terbang itu masuk ke dalam kategori bising intermittent. Kemudian ada lagi yang namanya bising impulsif. Nah, yang memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 desibel dalam waktu yang cepat sehingga mengejutkan pendengarnya. Contohnya apa? Petasan, betul sekali. Terus apa lagi? Suara dodor, tembakan. Nah ya, itu juga masuk ke dalam kategori bising impulsif. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan bising infusif yang berulang, yang terjadi secara berulang-ulang pada periode yang sama, seperti suara mesin tempa. Atau kalau zaman dulu masih boleh ya pakai paku bumi, dung 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 itu ya, untuk bangun gedung kan, tapi sekarang udah nggak boleh lagi ya. Oke, nah berikutnya kita tentu saja harus tahu nih, bising itu paling beresiko pada pekerja-pekerja apa saja sih dok? Nah, ini contoh-contohnya. Pekerja beresiko terpajan kebisingan, pekerja konstruksi, percetakan, berhubungan dengan pesawat, supir truk, banyak macam-macam ya, sampai ke tentara, militer, karena tadi suara tembakan ya, dan sebagainya. Nah, kemudian tentu saja bising itu kita harus mengidentifikasi sumber bisingnya dari mana. Kemudian menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan Permenkes nomor 70 tahun 2016 itu ada nilai ambang bising. Nilai ambang bising itu adalah 85 desibel selama 8 jam sehari. Selama 8 jam, harus diingat, terus-menerus ya, terus-menerus, continue. Nah, kalau lebih dari 85 desibel maka akan menyebabkan NHL atau kita sebut ya, atau gangguan pendengaran ya. Nah, kemudian jika sulit untuk melakukan percakapan, artinya tingkat kebisikan mungkin Nah, berikutnya kita masuk ke dalam radiasi. Radiasi itu ada yang namanya radiasi pengion dan non pengion ya. Nah, kalau pengion itu misalnya sinar X, sinar gamma ya. Nah, berarti yang ada sinar X itu di mana ya kira-kira adik-adik? Yang terpapar sinar X? Radiologi, betul sekali. Petugas radiologi ya. Kemudian radiasi non pengion, gelombang radio,
sinar ultra ungu atau ultraviolet, radiasi medan statis. Kemudian radiasi kira-kira dari apa lagi nih? Handphone. Kemudian ini? Laptop ya. Itu juga ada radiasinya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke dalam iklim kerja atau suhu ekstrim. Nah, iklim kerja adalah kondisi lingkungan termal yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan aliran udara, dan radiasi panas, serta panas metabolik yang dihasilkan tubuh akibat aktivitas kerja. Nah, suhu di luar, atas dan bawah, batas di bawah normal ya maksudnya, dapat memperlambat produktivitas kerja. Nah, misalnya nih, paparan panas berlebih bisa menyebabkan heat stress ya. Nah, resiko dehidrasi, kemudian heat cramp, heat exhaustion, kemudian heat stroke. Nah, sedangkan untuk paparan dingin yang ekstrim itu juga bisa menyebabkan frostbite, kemudian apalagi hipotermia. Baik. Nah, berikutnya adalah tekanan. Nah, tekanan juga termasuk dalam hazard fisika. Tekanan itu bisa kita artikan sebagai gaya persatuan luas yang berasal dari gas atau cairan di lingkungan kerja, ya. Nah, kalau tekanan tinggi hiperbarik, biasanya contohnya pada pekerja penyelam. Nah, itu kan kalau semakin dalam dia menyelam, maka tekanannya semakin tinggi. Nah, teknisi di ruang tekanan, kemudian pekerja di industri gas, resikonya bisa apa? Barotrauma, penyakit dekompresi, ya. Nah, kemudian ada juga lawannya nih, tekanan rendah atau hipobarik. Contohnya pekerja di dataran tinggi atau pesawat terbang, ya, adik-adik ya. Kemudian bisa mengakibatkan apa resikonya? Hipoksia. Terus apa lagi? Sakit kepala dan juga gangguan pernafasan. Mereka sulit untuk bernafas ya. Kalau kita lihat banyak sekarang pendaki gunung ya. Pendaki gunung harus diperhatikan karena tekanan semakin rendah maka kemungkinan dia terjadi hipoksia semakin tinggi. Nah, berikutnya adalah getaran atau vibrasi. Nah, ini seperti contoh ya. Tadi sudah disampaikan oleh Angel, getaran misalnya dari ojol gitu ya, dari motor yang digunakan. Jadi, apa sih getaran itu? Getaran adalah getaran bolak-balik yang cepat ya. Yang memantul ke atas ke bawah atau ke belakang ke depan dan terjadi secara teratur ya. Nah, ini dapat menyebabkan juga gangguan kesehatan pada si pekerja. Misalnya, kalau getarannya ke seluruh tubuh, nah itu bisa menyebabkan whole body vibration, kita sebut ya whole body vibration syndrome. Nah, contohnya misalnya apa? Operator alat berat. Kemudian apa tadi? Ojol juga termasuk ya. Ojol juga termasuk. Kemudian getaran tangan lengan orang yang pakai bor listrik tuh. Jadi dia bisa kena hand arms vibration syndrome ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam hazard kimia. Seperti kita tahu di lingkungan hidup semesta ini semua penuh dengan semua kimia. Tapi memang kimia itu dibagi dengan beberapa macam seperti gas, kemudian ada uap, ada fume, ada debu, ada kabut, ada aerosol, ada asap ya. Nah, macam-macamnya memang kalau misalnya contoh ya seperti kok bingung ya antara uap. Kalau uap itu berasal dari cairan yang menguap. Nah, beda dengan misalnya fume. Fume itu uap dari pemanasan logam. Nah, ini bedanya. Mungkin kita sama aja bingung ya. Semuanya sama lah, pokoknya asap aja dong pokoknya gitu ya. Tapi sebetulnya dia berbeda-beda. Nah, gas berbeda, uap berbeda, fume berbeda, kemudian kabut, aerosol, asap, smoke. Nah, kita sebut smoke itu akibat dari pembakaran yang tidak sempurna. Nah, itu bedanya. Nah, berikutnya menurut OSHA ya, a chemical hazard is any chemical which can cause a physical or health hazard. Nah, health hazardnya bahaya terhadap kesehatan apa saja? Bahan kimia yang dapat menyebabkan efek akut atau kronis terhadap kesehatan. Nah, kalau physical hazard, bahaya fisik bisa terjadi apa?
Misalnya bahan kimia yang berpotensi menimbulkan ledakan, kebakaran, reaksi berbahaya lainnya seperti mudah terbakar, mudah meledak, reaktif terhadap air, gas di bawah tekanan, oksidator, peroksida organik, ya. Nah, rute masuk ke dalam tubuhnya seperti apa? Bisa melalui inhalasi, bisa melalui oral atau tertelan, ya. Bisa melalui kontak kulit dermal misalnya, lalu kemudian bisa kontak ke mata dan juga bisa melalui injeksi. Nah, injeksi melalui tusukan, ya. Oke. Nah, berikutnya dampaknya apa sih ke kesehatan? Dampaknya banyak sekali, ya. Bisa terjadi reaksi lokal dalam bentuk iritasi atau luka bakar, reaksi kulit, teratogenesis, kemudian ada juga efek sistemik, ya. Nah, kalian lihat catatan di situ, campuran bahan kimia dapat dianggap sebagai satu kesatuan atau berdasarkan masing-masing komponennya untuk menentukan bahayanya. Jika campuran tersebut mengandung persentase kecil bahan kimia berbahaya atau bahan yang terdaftar sebagai karsinogen, maka seluruh campuran dianggap memiliki bahaya karsinogenik yang sama, ya. Kemudian efeknya selain tadi ada juga efek sistemik umum yang bisa terjadi pada hati, pada ginjal, pada SP, bahkan kepada organ-organ reproduksi kita, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ini nyampe ke sini jadi berantakan ini, ya. Ada namanya hazard biologi. Nah, kalau biologi otomatis kita bicara tentang makhluk hidup. Jadi segala sesuatu, bakteri, virus, parasit, hewan, tumbuhan. Nah, kalian ingat kan yang namanya zoonosis? Nah, apa tuh zoonosis? Penyakit pada yang disebabkan oleh hewan. Nah, itu juga masuk ke dalam hazard biologi. Nah, oke. Nah, hazard biologi, kalau kita bicara tentang hazard biologi, potensi bahaya yang disebabkan oleh makhluk hidup. Saya tutup dulu nih di sini. Apa sih bedanya hazard biologi dengan hazard yang lain? Tidak punya nilai ambang batas. Satu virus bisa menyebabkan seorang menjadi sakit. Tapi satu virus juga kadang-kadang 100 virus, ya, misalnya 100 virus, kadang-kadang malah tidak menyebabkan orang itu sakit. Tergantung dari jenis virus, lalu imun dari kita, ya. Oke, jadi bedanya itu nih dari hazard-hazard yang lain. Nah, kemudian jenisnya apa saja? Kita sudah diskusikan, ada bakteri, virus, kemudian jamur. Nah, kemudian kalau berdasarkan transmisi, bagaimana sih caranya? Bisa dari kontak human to human. Bisa akibat penularan dari binatang, ya, seperti tadi kita bicarakan, ya, kita diskusikan sebelumnya, misalnya leptospirosis, antrak, toksoplasmosis, ya. Nah, kemudian bisa juga dari polusi udara yang mengandung mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit, ya. Nah, misalnya asma akibat kerja, pneumonitis dan sebagainya. Baik. Nah, jenis pekerjaan yang berisiko siapa aja sih? Ingat, ya, di sini petugas kesehatan, peternak, petugas kebersihan, selokan, sampah, ya kan? Dia sangat terpapar dengan hazard-hazard biologi. Nah, kemudian juga pekerja yang bekerja dengan kelembapan tinggi, bisa jadi jamur kulit, panu, kandida dan sebagainya. Kelembapan tinggi ini contohnya apa, ya? Petani bisa nggak? Bisa. Di sawah itu kan, ya, basah-basah. Nah, kemudian nelayan bisa, ya, karena dia nelayan yang di kapal nih, ya, biasanya kan dia basah terus, ya, kondisinya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke dalam hazard ergonomi. Kita mengenal ini namanya ergonomic onion model. Nah, ergonomi itu apa sih? Ergonomi itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, ergon dan nomoi, ya. Ergo itu maksudnya adalah kerja, nomos itu adalah ilmu. Jadi apa? Ilmu tentang pekerjaan
dan hubungan seseorang terhadap pekerjaan tersebut. Apakah manusianya yang menyesuaikan dengan pekerjaan atau pekerjaan yang menyesuaikan kepada manusia? Nah, apa nih jadinya nih? Nah, coba nanti kita lihat ya. Nah, suatu disiplin ilmu yang berfokus pada membuat produk dan tugas menjadi nyaman, ya, dan efisien bagi pengguna. Oke, yang terakhir, psychosocial hazard, ya. Adik-adik, apa sih psychosocial hazard itu, ya? Psychosocial hazard ini kalau kita lihat di dalam skema ini atau diagram ini, menurut Cox and Griffith tahun 1995 sampai sekarang, inilah memang tidak ada yang terbaru. Memang ini yang sudah menjadi rekomendasi sampai saat ini karena memang dianggap paling baik, ya, ilmu ini. Merupakan aspek-aspek pada desain pekerjaan dan organisasi pekerjaan serta konteks sosial dan lingkungan yang memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan fisik maupun psikologi. Nah, jadi ada hubungannya dengan work kompetensi, situasi organisasi, kemudian job konten orang tersebut, dan juga lingkungan, ya. Nah, kalau kita bicara tentang hazard psikososial, potensi bahaya psikososial itu apa aja sih, Dok? Beban kerja berlebih, ya. Kalau secara kuantitatif kita bisa katakan sebagai terlalu banyak untuk dilakukan dalam waktu yang terlalu singkat. Misalnya udah dikejar deadline nih, ya, banyak banget yang mau dikerjain. Nah, kemudian kualitatif itu pekerjaan yang terlalu sulit. Memang mungkin tidak sesuai kompetensinya dia tidak bisa melakukannya, jadi sulit buat dia. Sulit buat orang tersebut belum tentu sulit buat orang yang lain memang kompeten di bidangnya, ya. Jadi memang seharusnya memang menempatkan pekerja itu right man in the right place, ya. Nah, kemudian ada namanya underload pekerjaan. Pekerjaan yang terlalu sederhana, tidak cukup untuk mengisi waktu seseorang. Dia biasa dengan pekerjaan yang banyak atau biasa dengan pekerjaan yang sulit menurut orang lain. Terus tiba-tiba dia diberikan pekerjaan yang sangat mudah, sangat ringan buat dia, underload. Itu juga akan menyebabkan orang itu merasa tidak nyaman, bahkan timbul stres. Kemudian perubahan organisasi yang tiba-tiba dulu manajemennya mengharapkan seperti ini, tiba-tiba manajemen yang baru mengharapkan seperti ini, ada orang yang merasa tidak nyaman, maka dia akan timbul stres. Kemudian ambiguitas peran, nggak jelas. Dia ini sebetulnya apa tugasnya? Saya kan petugas saya kan petugasnya seharusnya saya profesional, saya seorang konsultan. Ketika dia dihadapkan disuruh bekerja juga menangani admin work atau pekerjaan administrasi, maka dia akan merasa nggak jelas banget nih. Saya itu seharusnya apa ya perannya di sini? Nah, seperti itu juga akan menimbulkan stres, ya. Kemudian konflik peran, kurangnya kontrol pekerjaan, bullying yang sekarang di mana-mana ada, ya. Kemudian hubungan interpersonal di tempat kerja. Kalau ada yang hubungan tidak baik dengan rekan sekerja, tentu pasti ada rasa tidak nyaman, ya. Dan itu kalau terus-menerus maka akan menimbulkan stres. Kemudian pengembangan karir. Kalau karirnya nggak naik-naik gitu-gitu aja, nah itu juga akan menimbulkan stres. Jadi stres terkait pekerjaan itu adalah, jadi kalau kita lihat di sini, respon yang mungkin dimiliki orang ketika dihadapkan dengan tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan. Kalau kita lihat seperti ini, neraca yang tidak balance. Dia seharusnya balance, tapi ada salah satu yang naik. Dari hal ini, dari gambar ini kita bisa katakan bahwa orang tersebut dapat mengalami stres, ya. Nah, jadi stres itu adik-adik ada dua macam stres. Mungkin saat ini saya sedang stres nih, ya. Oke, stres yang baik dan stres yang tidak baik. Kalau stres yang baik, ya, pengelolaan dan mekanisme coping kita baik, maka menjadi eustress atau positif stresnya. Jadi kinerjanya jadi positif,
bersemangat, motivasi. Saya dikejar nih, saya harus akrek nih, saya harus ini nih, saya harus selesaikan. Nanti soalnya kalau saya selesai nih, stres ini lewat, saya mendapatkan sesuatu. Terus udah gitu jadi semangat buat dia untuk mengerjakan. Tapi ada juga yang namanya stres yang tidak baik atau pengelolaan yang tidak baik. Dan mekanisme coping orang tersebut kurang, kita katakan sebagai distress atau bersifat destruktif. Di sini kinerganya malah jadi berkurang. Terjadilah tadi keluhan fisik seperti kelelahan, keluhan mental berkepanjangan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Oke. Adik-adik, saya sudah sampai ke slide terakhir. Adik-adik boleh mengakses ini. Kita punya buku-buku ajar ya. Ajar IKKER FKU Sakti. Adik-adik bisa lihat di Bitly, dan ini adalah referensi yang saya gunakan untuk kuliah saya hari ini. Nah, sebelumnya, ini saya balik lagi ke gambar yang pertama tadi. Nah, setelah adik-adik mendengarkan penjelasan saya tentang hazard itu, saya ingin adik-adik dapat mengidentifikasi gambar yang ada. Nah, kira-kira kelihatannya ini ya, indah ya ini ya, dan sebelahnya kelihatannya ini suasana pabrik. Kalau ini atau konveksi ya, itu sepertinya. Nah, ini adalah kantoran yang modern yang zaman sekarang ya. Nah, coba siapa yang bisa mengidentifikasi salah satu hazard? Oke, Angel dulu ya. Wah, rame banget. Angel dulu deh. Angel ketemu hazard apa di sini, Angel? Izin berpendapat dok, untuk gambar yang sebelah kanan itu seperti yang dapat kita lihat di meja itu kan ada mesin jahit dok. Yang ini ya? Oh iya, ini ya. Betul, mesin jahit. Jadi menurut saya di situ terdapat hazard fisika berupa vibrasi dok. Oh, vibrasi. Ya, namun sebelum kita menentukan itu hazard fisika atau bukan, kita harus menghitung dulu apakah sudah melebihi ambang batas atau belum. Iya, vibrasinya kita hitung ya. Bagus sekali ya Angel ya, terima kasih. Siapa lagi? Oke, silakan baca. Dari sedikit juga dok dari Angel tadi. Selain yang vibrasi, kita juga bisa dapat hazard fisika, yaitu dari bisingnya. Karena kan kalau selama mesin jahit itu dia ada bisingnya kan. Terus juga, tapi kita sebelum itu harus tentuin dulu dia berapa ambang batas, apakah udah melebihi atau enggak. Cuman kalau misalnya dilihat dari pekerja penjahit kan biasanya dia kerjanya udah di atas 8 jam ya dok ya. Betul jadi sekali. Kemungkinan dia bisa kena bising yang continue. Oke, bagus sekali, bagus. Oke, siapa lagi yang lain yang belum dapat? Oke, silakan hasil. Izin berpendapat dokter, tapi dibikin nambahin menurut saya itu pada gambar kanan itu ada hazard kimia berupa debu. Mungkin perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu, namun berdasarkan pengamatan lingkungan kerjanya itu sedikit kotor dan juga tidak rapi ya dok. Jadi ini ya. Ada hazard kimia itu berupa debu seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Ikrimah dulu atau? Ya, silakan. Izin untuk menambahkan dok, menurut saya dari pengalaman saya dari kedua gambar tersebut tidak terdapat hazard biologi dok. Karena biasanya hazard biologi seperti yang sudah dokter sampaikan tadi dalam berbentuk virus, bakteri, jamur, parasit. Nah, dari kedua tempat tersebut biasanya itu hazard biologi terdapat di laboratorium, kemudian juga terdapat di tempat peternakan atau pada pekerja food handler dok. Sedangkan pada kedua gambar tersebut tidak ada yang menunjukkan kedua hal tersebut. Oke, bagus sekali. Terima kasih Ikrimah. Oh, tadi Elita mau ada pendapat? Izin berpendapat dokter, mungkin di gambar yang sebelah kiri di situ terlihat adanya seseorang yang sedang duduk dan juga berdiri yang sedang bekerja. Mungkin jika berdiri, mungkin jika duduknya yang terlalu lama, mungkin lebih dari 4 jam bisa beresiko nyeri punggung atau bahu dan juga leher dokter. Ini termasuk hazard yang ergonomis. Lalu yang berdiri juga jika terlalu lama tanpa alas yang ergonomis juga bisa resiko kelelahan otot dan juga nyeri pada kakinya dok. Oke, bagus sekali. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Oke, baik. Adik-adik sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung kuliah kita hari ini. Ternyata nih udah bisa mengidentifikasi. Nanti semester berikutnya adik-adik akan mulai dengan modul kompre, di mana kita akan turun langsung ke lapangan ya, melihat, dapat mengenali hazard dan juga melakukan health risk assessment di lapangan. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semuanya adik-adik? Oke, semoga bermanfaat adik-adik semua. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.